Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah konten pertama dari Anatel. Kisah kali ini ada cerita yang diambil dari akun Twitternya Om Ras. Dan untuk kisah yang bakal gue bawain ini yaitu berjudul Salah Jalur, Pengalaman Mudik yang Tidak Diinginkan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nih tekan tombol subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang mau baca ceritanya langsung, bisa klik link yang udah gue sediain di kolom deskripsi. Seperti apa kisahnya? Langsung aja simak kisah berikut. Tepat 3 hari sebelum memasuki bulan puasa, Amar dan Jaki memutuskan untuk pulang dari tanah rantauan. Karena memang sudah 2 tahun lebih mereka tidak pernah pulang saat lebaran. Jadi ketika tahun ini ada kesempatan, mereka pun langsung memilih untuk pulang lebih awal agar bisa berkumpul bersama keluarga di bulan puasa hingga lebaran tiba. Rencananya mereka akan pulang dengan menaiki motor. Tentu itu akan menjadi perjalanan panjang bagi mereka, mengingat jarak tempat mereka bekerja sekarang dan kampung halaman mereka yang sangat jauh. Aku yakin perjalanan yang panjang ini akan memberikan pengalaman terbaik yang akan selalu kita ingat sampai tua nanti, ujar Jaki penuh semangat. Ya, siapa tahu kita bertemu jodoh di perjalanan nanti. Bosan juga kan sendiri mulu, pengen juga punya bini. Sahut Amar disambut gelak tawa oleh Jaki yang masih asik mempersiapkan barang-barang bawaannya. Malam itu mereka sengaja untuk tidur lebih awal, karena pagi-pagi sekali mereka berdua harus segera berangkat menuju kampung halaman. Sekitar pukul 4 subuh mereka bangun dan setelah melaksanakan sholat subuh, mereka berdua mulai bersiap-siap untuk segera berangkat. Dengan menaiki sebuah motor, mereka berdua pun memulai perjalanan dengan penuh senyuman. Kalau capek bilang ya Mar, kita gantian bawa motornya, ujar Jaki yang berada di belakang. Siap, ini kita sambil cari warung dulu ya, bawa sarapan biar gak masuk angin, jawab Amar. Iya. Sekitar pukul 8 pagi, mereka pun menemukan jajaran warung makan yang sudah buka. Mereka singgah di salah satu warung tersebut untuk mengisi perut. Ibu-ibu pemilik warung dengan ramah melayani keduanya. Mau kemana? Tanya si ibu. Mau pulang kampung bu? Jawab Amar dan Jaki bersamaan sambil tersenyum. Oh, semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan ya, ujar si ibu tersenyum. Amin bu, terima kasih. Setelah pesanan datang, mereka berdua pun langsung menyantapnya. 2 piring nasi kuning yang masih hangat dengan lauk masak habang ikan haruan itu sangat enak sekali. Bahkan Jaki sampai meminta tambah nasi dan lauk pada si ibu pemilik warung. Selesai makan dan bayar, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini Jaki yang menggantikan Amar membawa motor. Tak terasa hari sudah hampir gelap. Perut keduanya pun mulai terasa keroncongan kembali. Namun sedari tadi mereka belum juga menemukan pemukiman warga ataupun warung makan yang bisa disinggahi. Lapar Ki, ujar Amar. Sama Mar, tapi ini kok aneh ya, gak ada warung makan apa? Tidak lama kemudian mereka melihat ada pencahayaan di depan. Tampaknya di situ ada warung yang buka di tengah-tengah jalanan sepi tersebut. Itu warung Mar, kita singgah ya? Iya. Jaki memelankan laju motornya. Warung di jalanan sepi itu rupanya sedang banyak pelanggan. Ada beberapa mobil pribadi berplat DA dan KT terparkir di sana. Namun baru saja mereka masuk ke warung, sebagian para pelanggan itu sudah pada selesai bayar dan hendak melanjutkan perjalanan kembali. Hanya tinggal 3 orang laki-laki yang duduk di meja paling pojok di warung itu. Saat salah satu laki-laki itu menatap mereka berdua, Amar dan Jaki langsung tersenyum ramah. Namun orang tersebut justru langsung mengalihkan pandangannya tanpa membalas senyuman keduanya. Sombong sekali mentang-mentang naik mobil, bisik Jaki. Hus, tegur Amar. Mau pesan apa dek? Tanya seorang bapak-bapak bertubuh kurus dengan kepala pelontos. Wajah bapak-bapak itu tampak dingin dan datar. Lalapan ayam saja pak, 2, kata Amar. Tidak ada ayam, adanya sambal goreng hati, asam manis hati, dan hati goreng, jawab si bapak. Oh kalau begitu sambal goreng hati saja pak. Minumnya? Teh hangat 2 pak, baik. Sekitar 3 menitan pesanan keduanya pun diantar. Sudah lama jualan di sini pak. Sudah 15 tahun. Wah, lama juga ya pak. Ini warung satu-satunya ya pak di daerah sini. Iya, 2 tahun lalu ada warung di ujung jalan sana, tapi sudah tidak pernah buka lagi, ujar si bapak lalu berlalu pergi meninggalkan meja keduanya. Ini kita sudah di daerah mana sih Ki?
Mana aku tahu, Mar. Kan selalunya kalau di bus aku tidur. Jadi mana aku tahu ini daerah mana? Jawab Jaki sambil melahap makanannya. Ia tampak sangat lahap memakan makanan itu. Berbeda dengan Amar yang terlihat ragu-ragu dan sesekali celingukan melihat ke sekeliling warung. Setelah selesai makan, mereka pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Namun saat hendak menyalakan motornya, ada seorang anak perempuan berusia 13 tahunan yang menghampiri mereka berdua dan mengatakan, "Kak, nanti di simpangan depan sana jangan belok kanan ya," ucapnya pelan sekali. "Maksudmu, Dek?" tanya Amar. "Sania," panggil seorang wanita dari arah warung sembari melambaikan tangan pada si anak perempuan. Si anak perempuan langsung berlari masuk ke dalam warung. Tampak si wanita langsung menarik tangan anak itu ketika si anak sudah berada di dekatnya. Saat akan berangkat, sebuah mobil berplat KB masuk ke halaman warung. Di dalam mobil itu tampak banyak penumpang. Mungkin itu travel yang sedang mengantar para penumpangnya, ucap mereka berdua di dalam hati. Mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. "Ngantuk aku, Mar," ujar Jaki. "Kita cari musola, Ki. Kita menumpang istirahat di musola aja." Jalanan di depan tampak berkelok. Namun sama sekali tidak ada persimpangan seperti yang dikatakan oleh anak perempuan di halaman warung tadi. "Kata Ade tadi ada persimpangan kan di depan ini?" Tapi kok ini cuma belokan ya, Mar? "Entah, sudahlah jangan terlalu dipikir." Mending kita lanjut jalan aja sampai ketemu masjid atau musola. Dan sekitar beberapa kilometer, mereka menemukan perkampungan. Namun perkampungan itu mirip seperti perkampungan zaman dulu. Tidak ada listrik dan hanya ada lampu pelita yang menerangi rumah-rumah itu. "Kampung mana ini ya, Mar? Kok nggak ada listriknya?" Mana aku tahu, Ki. Ya bisa aja kan karena kampung ini jauh dari kampung-kampung lainnya. Makanya mereka nggak dapetin suplai listrik. Kamu kan lihat sendiri jalanan ke kampung ini cuma hutan aja, jawab Amar. Jaki mengangguk membenarkan jawaban Amar. Di depan salah satu rumah terlihat ada beberapa orang yang tengah berkumpul. Amar berinisiatif untuk menghampiri orang-orang itu untuk sekedar menanyakan musola pada mereka. "Kita ke sana, Ki. Kita tanya di mana musola." "Kita kan bisa cari sendiri, Mar. Ngapain mesti nanya?" "Ya kalau bertanya apa salahnya, Ki?" Mau tak mau Jaki pun menuruti juga kemauan Amar. Saat mereka mendekat, orang-orang itu langsung menatap keduanya. "Permisi, Pak. Saya mau bertanya, musola desa ini di mana ya, Pak? Memangnya kalian ini dari mana dan mau kemana?" "Kami dari dan mau pulang kampung, Pak." "Jauh sekali perjalanan kalian. Kalian pasti capek." "Oh iya, kalau kalian mau beristirahat, kalian bisa istirahat di rumah saya ini. Itu pun kalau kalian sudi, karena kampung kami ini tidak ada musola. Maklum bukan kampung sungguhan," ujar si bapak. "Musolanya hanya ada di desa R." Dan desa itu sangat jauh dari sini. Di sini tidak ada musola sebab kampung ini hanya dihuni beberapa keluarga yang bekerja di sekitaran sini aja. Lanjut bapak-bapak yang lain. Mendengar ucapan bapak itu, Jaki dan Amar saling berpandangan. Mata mereka juga sudah terasa sangat berat. Tentu akan sangat berbahaya kalau mereka melanjutkan perjalanan sampai ke desa yang disebutkan oleh bapak itu tadi. Dan akhirnya mereka berdua pun menerima tawaran baik dari bapak pemilik rumah untuk menginap semalam di sana. Meski rumah si bapak itu tidak begitu besar, tapi rupanya si bapak punya beberapa kasur berukuran sedang. Beliau mengaku kalau kasur-kasur itu disediakan sengaja untuk orang-orang yang bertamu ke rumahnya. Akhirnya tidak menunggu waktu lama, setelah keduanya merebahkan tubuh di atas kasur itu, mereka pun langsung tertidur dengan sangat nyenyak. Saat mereka terbangun, rupanya hari sudah pagi, dan dari arah dapur terdengar suara alat-alat makan yang saling beradu. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Amar. "Waduh, jangan-jangan kalian terbangun karena suara berisik ya yang Bapak buat ini?" Amar tersenyum seraya menggeleng. "Bukan, Pak, kami memang sudah bangun. Segar rasanya badan setelah tertidur beberapa jam," ujar Amar. "Wah, syukurlah kalau begitu. Oh iya, sebelum kalian pergi kita sarapan dulu ya. Bapak sudah buatkan makanan." Dibantu Amar, bapak itu membawa makanan yang akan mereka santap bersama di pagi itu. Ceker ayam masak habang dan hati ayam goreng terlihat lezat sekali. Nasi hangat yang masih mengepulkan asap membuat kedua pemuda itu menelan ludah. "Ayo dimakan. Makan yang banyak kalian berdua," ujar si bapak dengan ramah. Setelah selesai makan, mereka berdua pun kembali bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Si bapak mengantarkan kepergian mereka dengan wajah tersenyum. Sepanjang jalan, kampung itu tampak berkabut. Namun baru 1 kilometer meninggalkan kampung tersebut, tiba-tiba motor yang mereka kendarai mendadak mati. "Apa yang rusak, Mar?" tanya Jaki setelah hampir 1 jam Amar memperbaiki motor tersebut. "Nggak tahu, Ki. Padahal businya sudah aku ganti dengan yang baru.
tapi motornya tetap tidak mau menyala. Kenapa ya? Waduh, kamu yang ngerti motor aja gak tahu masalahnya, apalagi aku yang gak ngerti apa-apa ini, ujar Jaki sambil garuk-garuk kepala. Apa kita balik ke rumah bapak tadi aja ya, Ki? Siapa tahu beliau bisa memperbaiki motor, atau mungkin beliau tahu di mana bengkel di daerah sini. Ah, itu terlalu merepotkan orang, Mar. Ya habisnya kamu mau kita dorong motor ini sampai kapan? Iya kalau di depan sana ada bengkel, tapi kalau nggak ada gimana? Jaki terdiam, lagi-lagi ia terpaksa menuruti kemauan Amar. Mereka berdua pun lalu mendorong motor itu menuju perkampungan. Rumah-rumah di sana tampak sepi. Kemungkinan pemiliknya sudah pada pergi untuk bekerja, pikir mereka. Saat mereka sampai, si bapak terlihat tengah menyapu halaman dengan sapu lidi. Permisi, Pak. Maaf kami balik lagi. Ini tadi motor kami mati mendadak di sana. Kami tidak tahu bengkel di daerah sini di mana. Makanya kami balik lagi kemari untuk menanyakan bengkel sama Bapak, ujar Amar. Di sini tidak ada bengkel. Kalaupun ada, itu sangat jauh jaraknya dari sini. Tapi semisal kalian mau, kalian bisa tunggu dulu sementara di sini. Karena di sini ada salah satu orang yang bisa memperbaiki mesin-mesin motor seperti ini. Tapi sekarang orangnya sedang tidak ada di kampung. Bagaimana? Kira-kira lamakah kami harus menunggu, Pak? Soalnya kami kan mau pulang ke rumah biar bisa memulai puasa bersama keluarga, ujar Jaki. Kemarin dia bilang mau pergi ke kota selama 3 hari, dan hari ini sudah hari kedua dia pergi. Kemungkinan besok sudah kembali, jawab si bapak. Mendengar jawaban si bapak, Amar mengangguk dan memaksa pada Jaki agar mau menunggu sampai besok. Hingga akhirnya Jaki pun bersedia menunggu sampai esok. Dan hari itu mereka menghabiskan waktu sepanjang hari untuk beristirahat serta membantu sedikit pekerjaan si bapak. Dan malam harinya mereka diajak oleh si bapak untuk ke sebuah acara pernikahan yang terasa aneh bagi Jaki. Sebab di acara pernikahan pada umumnya wajah para tamu pasti terlihat bahagia dan menikmati acara dengan bercanda atau bergosip. Sangat berbeda dengan wajah para tamu di acara malam itu yang malah terlihat sangat datar. Dan mereka semua mengikuti acara tersebut tanpa berbicara satu sama lain. Namun berbeda dengan Jaki, Amar tampaknya sangat menikmati acara tersebut. Bahkan ia sempat memisahkan diri dari Jaki begitu ia melihat seorang gadis cantik yang tampak curi-curi pandang terhadapnya sedari tadi. Setelah didekati, gadis itu ternyata sangat ramah dan lembut sekali tutur katanya. Dia juga memperkenalkan diri dengan nama Ima dan mengaku tinggal di kampung itu bersama orang tuanya. Dengan sikapnya yang lembut dan terbuka, membuat Amar menjadi semakin tertarik pada gadis itu. Keduanya juga sudah sangat akrab dalam waktu sebentar saja. Bahkan tampaknya Amar sudah jatuh hati pada gadis itu sejak pandangan pertama, dan begitu pun juga sebaliknya. Oleh Ima, Amar langsung diperkenalkan pada kedua orang tuanya di malam itu juga, yang ternyata menyambut hangat kehadiran Amar. Aneh kau, Mar. Baru bertemu sekali malah sudah kenalan sama orang tuanya. Memangnya kamu mau langsung nikah sama dia? Ujar Jaki. Ya kalau udah jodoh tentu aku mau. Coba kamu lihat, siapa sih laki-laki yang tidak tertarik pada Ima? Sudah cantik, ramah. Banyak sekali nilai tambahnya pada gadis itu, Ki. Tetap saja tidak masuk akal. Sekali kenalan langsung mau menikah. Kenal sifat dan karakternya aja belum, Gerutu Jaki. Dengan hanya mengenalnya sebentar saja, aku yakin Ima itu gadis baik-baik. Jaki terdiam. Kepalanya hanya geleng-geleng saja mendengar jawaban Amar. Malam itu saat si bapak dan Amar sudah tertidur, Jaki duduk-duduk santai keluar rumah. Namun yang ia lihat di luar rumah membuatnya semakin merasa aneh. Kabut tebal menghalangi pandangannya, bahkan ke benda yang berjarak tidak sampai 1 meter darinya. Baru kali ini aku melihat kabut setebal ini di malam hari, batin Jaki. Saat Jaki berbalik masuk ke dalam rumah, lamat-lamat dia mendengar seperti ada seseorang yang berbicara. Entah apa, yang pasti Jaki hanya mendengar suara itu sekali. Itu pun tidak begitu jelas terdengar. Dan saat ia berdiri untuk mendengarkan lebih jelas lagi suara itu, tapi menghilang. Keesokan paginya, ketika Jaki bangun, Amar sudah menghilang dari rumah. Jaki sampai mencari ke sana kemari, namun Amar tidak juga ditemukan. Maaf, Pak. Bapak tahu di mana teman saya? Tanya Jaki pada si bapak yang sedang memasak di dapur. Si bapak terdiam sejenak, lalu kemudian ia menggeleng. Tidak tahu. Memangnya dia di dalam tidak adakah? Ujarnya balik bertanya. Tidak ada, Pak. Tak mau menyerah, Jaki lantas mencari Amar di sekitar kampung. Namun keberadaan Amar juga tidak ditemukan.
Amar seperti hilang di telan alam. Jaki menyerah. Ia melangkah gontai sambil ke rumah si bapak yang sudah menunggunya bersama seorang laki-laki yang bertubuh besar. Rupanya orang itulah yang akan membantu memperbaiki motor milik Jaki dan Amar. Seperti tukang bengkel yang profesional, Lelaki itu dengan mudahnya memperbaiki kerusakan pada motor tersebut. dan tidak lama kemudian motor itu pun bisa dinyalakan kembali. Dalam hati Jaki merasa sangat senang sebab ia bisa segera melanjutkan perjalanan dari kampung aneh tersebut. Namun di sisi lain, ia tidak bisa pergi seorang diri dengan meninggalkan Amar yang tidak diketahui keberadaannya saat itu. Dengan menaiki motor tersebut, Jaki berusaha mencari Amar keluar dari kampung. Barang-barang bawaannya juga terpaksa ia tinggal di rumah si bapak. Hanya dompet berisikan uang dan KTP yang ia bawa saat itu. Karena memang niatnya Jaki hanya untuk mencari Amar keluar dari kampung. Jaki dan motornya menerobos kabut yang lagi-lagi sangat tebal. Ada bebauan mirip bunga melati juga di sepanjang jalan. Semakin jauh ia meninggalkan kampung itu, Maka kabut di jalanan juga semakin menipis, lalu kemudian menghilang. suasana di jalanan itu sangat berbeda dengan suasana di perkampungan tempat Jaki dan Amar menginap. Rasa gelisah di dada Jaki pun langsung mereda begitu ia menghirup udara yang ia rasa sangat segar. Tapi rasa leganya langsung berubah panik begitu ia tiba-tiba teringat kembali akan Amar. Dan rasa paniknya itu bertambah. Begitu Jaki tidak bisa lagi menemukan perkampungan tempat Amar menghilang. Sudah berkali-kali ia bolak-balik di jalan yang sama untuk menemukan perkampungan itu. Namun tetap saja perkampungan itu seolah menghilang dalam sekejap. Hingga akhirnya ketika matahari mulai terbenam, Jaki pun pasrah. Tin-tin, suara klakson terdengar nyaring dari arah belakang. Perlahan mobil tersebut memelankan lajunya dan si sopir langsung menyapa Jak. "Mau kemana, Dek?" tanya lelaki yang kira-kira usianya saat itu sekitar 40 tahunan. "Saya kehilangan teman saya saat kami menginap di kampung." Jaki tidak pernah tahu nama kampung itu. Dan ia juga tidak pernah bertanya pada si bapak pemilik rumah tentang nama kampung tersebut. "Ya, saya tidak tahu nama kampungnya, tapi saya yakin kampung itu ada di sekitaran jalan ini. Setahu saya tidak ada kampung di daerah sini. Kamu yakin itu kampung manusia?" Perasaan Jaki semakin menjadi tidak karuan. Apa yang dia rasakan selama berada di kampung itu kini sepertinya mulai terjawab. "Sudah 15 tahun saya bolak-balik melewati jalan ini, dan yang saya tahu di daerah sini tidak ada perkampungan. Jalanan ini memang dikenal angker karena seringkali para pengendara roda 2 ataupun roda 4 mengalami kecelakaan di daerah ini. Mau itu kecelakaan beruntun ataupun kecelakaan tunggal sering sekali terjadi di sini." Jaki terdiam. Ia masih menuntun motornya yang kehabisan minyak akibat bolak-balik mencari kampung yang ia dan Amar singgahi itu. "Saya punya stok minyak di belakang. Kamu bisa isi motormu dengan minyak itu. Sementara untuk sampai ke kampung saya," ujar orang itu menawarkan. "Tapi teman saya bagaimana?" "Nanti kita minta bantuan sama orang-orang di kampung saya. Kita cari temanmu itu. Semoga dia masih bisa bertahan." Mendengar ucapan orang itu, Jaki mulai berpikir yang tidak-tidak tentang Amar. Jangan-jangan Amar sudah mati. Singkat cerita, begitu mereka sampai kampung orang tersebut, Jaki langsung diberikan minum dan makanan. Bahkan ia juga langsung dipertemukan dengan seorang tetua kampung untuk sekedar dibersihkan dirinya agar tidak diikuti oleh makhluk halus penghuni kampung yang tak kasat mata itu. Dan pencarian terhadap Amar pun mulai dilakukan oleh warga kampung yang dipimpin oleh sang tetua. Sepanjang jalanan mereka telusuri. Sebagian orang ada yang sambil memukul-mukul nyiru, panci, dan alat-alat masak lainnya. Namun hingga pagi menjelang Amar tidak juga ditemukan. Karena warga sudah kelelahan, terpaksa pencarian pun dihentikan untuk sementara waktu dan akan dilanjut sore nanti. 3 malam sudah berlalu, tapi pencarian terhadap Amar terus dilakukan. Beberapa warga sudah pasrah dan berhenti untuk ikut mencari. Hingga yang tersisa dan masih terus melakukan pencarian hanya beberapa orang saja, termasuk tetua kampung dan lelaki yang pertama kali menolong Jaki. Pada malam keempat, saat itu hujan disertai guntur yang membuat pencarian terpaksa dihentikan. Namun ketika mereka akan pulang, tetua kampung itu melihat seseorang yang berjalan sempoyongan dari arah hutan. Dan begitu disenter, rupanya itu adalah Amar.
Tanpa babi bu lagi, Jaki langsung berlari menghampiri Amar yang terlihat linglung. Amar tampak pucat, wajahnya seperti menampakkan ketakutan. Bahkan ia hampir berteriak begitu melihat Jaki. Dan ketika tetua kampung memapahnya, barulah Amar menjadi sedikit lebih tenang. Tubuhnya gemetar, dan ada lendir berbau aneh hampir di seluruh badannya. Amar dibawa ke kampung dan diobati luka-lukanya. Ia juga diberikan air doa, dimandikan agar terbebas dari pengaruh makhluk halus yang membawanya tersebut. Meski sudah dimandikan dan diberi air doa, tapi Amar masih belum sepenuhnya sadar. Ia masih seperti orang linglung. Bahkan terkadang ia menangis tiba-tiba dan ketakutan. Ia juga masih belum mau menceritakan apa yang sebenarnya dia alami pada saat ia menghilang hari itu. Dan karena keadaan Amar yang masih seperti itu, perjalanan mudik mereka berdua tertunda dan harus menunggu sampai Amar benar-benar pulih kembali. Akan tetapi, ada satu hal yang rupanya masih belum disadari Jaki, yakni perbedaan waktu antara manusia dengan jin. Rupanya mereka sudah cukup lama menghilang. Bahkan saat itu, Ramadan sudah lama berakhir. Hal itu terungkap ketika Jaki menanyakan tanggal dan bulan saat mereka menemukan Amar. Sekedar informasi, kampung yang saat itu menolong mereka memang warganya non-muslim semua ya. Kurasa temanmu itu berhasil keluar lebih dulu dari kampung tersebut, tapi jalannya selalu disesatkan oleh mereka agar dia tidak bisa keluar dari area hutan. Cerita tetua kampung, sembari menunjuk Amar yang sedang duduk melamun di depan pintu. Kalau memang kamu mau pulang lebih dulu untuk mengabari keluarga temanmu itu, silakan saja. Kami akan membantu menjaga dia di sini selama kamu tidak ada. Lanjut beliau. Kali ini matanya menatap Jaki dengan lekat. Jaki menghela nafas panjang. Ia tidak tahu harus memilih pulang atau tetap berada di sana sampai waktu yang tidak ditentukan. Hampir semalaman Jaki tidak bisa memejamkan matanya, disebabkan oleh pikiran yang bergelut di benaknya. Akhirnya, setelah memikirkan masalah itu sepanjang malam, Jaki memutuskan untuk pulang lebih dulu. Setidaknya ia akan mengabari keluarga Amar, agar Amar bisa dibawa pulang ke kampung halamannya. Karena jelas tidak mungkin bila Jaki membonceng Amar yang keadaannya masih seperti itu dengan jarak tempuh yang masih sangat jauh. Apapun bisa terjadi dalam perjalanan, bahkan bukannya tidak mungkin kalau mereka akan mengalami kecelakaan jika masih memaksa untuk tetap membawa Amar bersamanya. Setelah berpamitan pada tuan rumah dan warga kampung yang telah membantunya itu, Jaki pun berangkat. Ia menatap Amar yang berdiri tanpa ekspresi, tengah disuapi oleh anak tetua kampung. Mereka akan merawatmu dengan baik selama aku pergi, Mar. Kamu tenang aja. Aku akan membawa keluargamu ke sini, ucap Jaki dalam hati. Perjalanan sedikit lambat dari perhitungan, sebab Jaki tidak mau meneruskan perjalanan pada malam hari. Ia lebih memilih untuk beristirahat penuh di malam hari dan melanjutkan perjalanan di siang hari. Setelah melewati perjalanan yang sangat melelahkan, akhirnya Jaki sampai juga di kampung halamannya. Tampak keluarganya sangat kaget melihat kedatangan Jaki. Mereka khawatir pada Jaki karena tidak kunjung pulang, apalagi dihubungi tidak bisa. Perlahan-lahan Jaki mulai menceritakan pengalaman ia dan Amar yang salah jalur sampai memasuki perkampungan jin. Karena pandangan mereka di malam kejadian itu ditutupi, sehingga tidak bisa melihat persimpangan yang dikatakan oleh anak perempuan di warung makan tadi. Keluarga Jaki sangat bersyukur karena Jaki dan Amar masih berhasil selamat, meski sekarang keadaan Amar belum pulih sepenuhnya. Entah apakah yang sudah dialami Amar selama ia menghilang, sampai-sampai ia seperti sangat ketakutan saat melihat Jaki. Keesokan harinya Jaki ditemani orang tuanya mendatangi rumah keluarga Amar. Di hadapan keluarga Amar itu, Jaki menceritakan semuanya yang terjadi, bahkan saat sebelum mereka memulai perjalanan. Amar termakan perkataannya sendiri. Harusnya sebagai orang perantau, dia tahu dan paham betul tentang pantangan berbicara sesumbar, ujar Kholik yang merupakan kakak tertua Amar. Jaki terdiam. Ia baru ingat dengan perkataan Amar yang dimaksud oleh kakaknya tersebut. Ya, Amar pernah berkata bahwa ia malah sendiri terus, dan ia sangat berharap bertemu jodoh dalam perjalanan. Dan sekitar 3 hari kemudian, rombongan keluarga Amar yang ditemani Jaki pun berangkat menuju ke kampung yang telah menolong mereka berdua. Sesampainya di kampung itu, mereka disambut baik oleh warga di sana, terutama keluarga tetua kampung dan orang yang pertama kali menolong Jaki. Amar masih linglung. Namun, begitu ia melihat Kholik, wajahnya terlihat sangat ketakutan. Tubuhnya bahkan sampai gemetar. Kholik tersenyum aneh saat melihat Amar.
Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Di kampungnya, Kholik memang dikenal sebagai orang yang paham dengan hal-hal seperti itu. Karena selain menjadi guru kuntau, Kholik juga merupakan orang yang masih mempelajari ilmu-ilmu mistis. Didekatinya Amar, ditepuknya pundak sang adik, lalu kemudian dengan tiba-tiba Amar langsung muntah. Ia memuntahkan semua isi perutnya yang berupa nasi bercampur cairan kehitaman berbau busuk. Setelah muntah, tubuh Amar langsung lemas. Ia jatuh dan langsung dipeluk sang kakak. Kepala adiknya ia pijat-pijat dengan lembut. Singkatnya, setelah beberapa jam, Amar pun terbangun. Wajahnya yang sebelumnya pucat, kini mulai berangsur-angsur segar. "Jaki," ujar Amar untuk pertama kalinya setelah ia ditemukan. "Iya Amar, ini aku, Jaki. Kamu masih hidup? Ataukah aku yang sudah mati?" Mendengar pertanyaan dari Amar, Jaki mengernyitkan keningnya. "Aku masih hidup, Mar. Kamu juga masih hidup. Kita semua yang ada di sini masih hidup. Syukurlah. Memangnya ada apa, Mar?" "Malam itu kamu terserang penyakit aneh, Ki. Bahkan bapak pemilik rumah itu sampai tidak bisa berkata-kata saat kamu terkena penyakit itu. Tubuhmu kejang-kejang, darah terus mengalir dari mulutmu. Oleh si bapak, aku diperintahkan untuk tetap menemanimu di rumah, sementara dia pergi untuk mencari pertolongan dari warga lain. Tapi baru sebentar saja bapak itu pergi, sesuatu yang buruk terjadi padamu." Cerita Amar terhenti, bibirnya tampak gemetar saat akan melanjutkan ceritanya lagi. Aku melihat sendiri bagaimana bola matamu membesar dan pecah. Kulit wajahmu hancur dan meleleh seperti lilin yang terkena api, Ki. Suara retakan tulangmu yang membuatku ngilu terdengar dengan sangat jelas. Aku ingat perkataanmu saat itu. Kamu bilang, "Sakit, Mar, tolong aku." Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa menolongmu, Ki. Aku hanya melihatmu kesakitan. Hingga akhirnya kamu tidak lagi bergerak, Ki. Kamu mati. Jaki menggaruk-garuk kepalanya setelah mendengar cerita dari Amar. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya dialami oleh Amar, tapi dari ceritanya itu sangat jauh dibanding dengan apa yang dialami oleh Jaki. Jaki tidak bisa berkata-kata karena apa yang diceritakan Amar itu sama sekali tidak terjadi padanya. Yang Jaki tahu, saat itu Amar menghilang di pagi hari sebelum ia bangun dari tidurnya. Namun walau terdengar membingungkan, Jaki tidak membantah sedikit pun cerita tersebut. Ia lebih memilih untuk mendengarkan dan membiarkan Amar menceritakan apa yang ia alami pada hari dia menghilang. "Dan bagaimana bisa kau berada di hutan selama beberapa hari?" tanya Jaki akhirnya. Amar terdiam. Ia berusaha mengingat kembali apa yang terjadi selanjutnya setelah kematian Jaki. "Aku tidak begitu ingat. Setelah kematianmu, semuanya jadi samar-samar di ingatanku, Ki." "Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kamu sudah ingat dengan kami semua," ujar Kholik. Setelah kejadian itu, Amar maupun Jaki memutuskan untuk tidak pergi merantau lagi. Mereka berdua lebih memilih untuk bekerja serabutan dengan penghasilan kecil di kampung halaman ketimbang harus pulang pergi merantau ke daerah lain. Dan kebaikan para warga kampung yang telah membantu Jaki mencari Amar itu tak akan pernah mereka lupakan hingga nanti. Oke guys, mungkin itu aja cerita kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari cerita yang gue bawain barusan. Jangan lupa komen, like, share, dan yang belum subscribe, silakan di-subscribe supaya kalian gak ketinggalan berita-berita atau cerita-cerita terbaru di konten-konten berikutnya di channel Anatel ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan bakal ada cerita-cerita yang lebih seru lagi ke depannya bersama gua Faisal Fatur Rahman di channel Anatel. Bagikan cerita lo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.